Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini saya akan kembali membuat video learning journal yang insya Allah akan memuat apa saja profesi dalam public speaking dan seperti apa dinamika yang terjadi dalam ruang kelas mata kuliah public speaking. Langsung saja kita membahas mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Yang pertama yaitu seorang profesi yang tergolong ke dalam public speaking yang rasanya sudah tidak asing di telinga kita, yaitu yang pertama adalah penyiar. Penyiar adalah seseorang yang memiliki komunikasi yang baik, disebut sebagai komunikator, di mana dia menyampaikan pesan kepada halayak banyak. Nah, sebagai penyiar juga sudah selayaknya dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri, melihat baik dan kurangnya dalam proses penyiaran tersebut, sehingga hal tersebut bisa terdeteksi melalui bagaimana kecepatan, tekanan, proyeksi, jeda, pengucapan, dan kepribadian dari seorang penyiar tersebut. Lalu profesi yang kedua yaitu Master of Ceremony. Ini juga sangat tidak asing di telinga kita karena Master of Ceremony selalu ada dalam segala acara, baik formal maupun non formal. Ada banyak kualifikasi yang perlu dimiliki oleh seorang MC ini. Yang pertama, beliau harus ekstrovert, harus mampu menyapa banyak orang. Lalu selanjutnya adalah moderator. Moderator juga adalah pengatur jalannya sebuah acara seperti seminar, webinar, atau acara-acara yang memerlukan materi atau pemantik seperti itu. Yang sudah tidak asing begitu di telinga kita teman-teman, selanjutnya adalah tenaga pengajar seperti dosen, guru, dan tenaga pengajar di bidang formal maupun non formal di bidang pendidikan itu sangat memerlukan kemampuan berpublic speaking, karena akan tersampaikannya pesan, akan tersampaikannya sebuah ajaran ini tentunya melalui proses dari public speaking. Nah, selanjutnya yaitu sales atau marketing, seorang yang menawarkan sebuah barang atau jasa, seorang sales, pemasar gitu. Mereka mengandalkan public speakingnya untuk menawarkan dan mempengaruhi orang-orang untuk tertarik pada apa yang sebenarnya akan ia tawarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah reporter. Ini juga tidak begitu asing di telinga kita. Seorang reporter membawakan berita, menyiarkan berita dimanapun tempatnya, baik di lapangan maupun di studio. Reporter ini juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai public speaking, karena dia akan menyampaikan sebuah pesan yang tentunya sangat penting. Mungkin saja pesan tentang kenegaraan, mungkin saja pesan tentang isu-isu yang perlu dibahas oleh suatu negara, atau bahkan berita mengenai kriminalitas sendiri. Setelah sampailah kita pada penghujung materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, selanjutnya saya akan membahas dinamika yang terjadi dalam ruang kelas. Kelas ini dilaksanakan secara online dan terdapat beberapa kendala sehingga ada begitu banyak waktu yang cukup terbuang sia-sia seperti itu, karena ternyata terkendala oleh sinyal atau jaringan, sehingga beberapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikan materi yang telah disepakati di awal perkuliahan itu terkendala, seperti tidak bisa on cam atau suara yang kurang bagus gitu. Dan ada 3 orang teman kami yang kembali memiliki kesempatan yang baik. Yang pertama yaitu adalah Baik ini menyampaikan bagaimana dia menjadi seorang beauty vlogger seperti itu. Lalu selanjutnya ada 2 orang teman kami yang menyampaikan 2 materi mengenai ajaran agama, kelas mata kuliah public speaking. Meskipun online, tentunya kami tetap menjalankannya dengan sebaik-baiknya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.